Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Jordi dengan NIM 210207119 dari kelas C akan menyampaikan materi tentang teori sifat dan faktor Eysenck. Adapun topik pembahasan dalam materi kali ini yaitu ada yang pertama biografi Hans J. Eysenck, kedua gambaran singkat teori sifat dan faktor Eysenck, ketiga, teori faktor Eysenck. Keempat, dimensi kepribadian. Kelima, mengukur kepribadian. Dan enam, dasar biologis kepribadian. Dan yang terakhir, yang tujuh, kepribadian sebagai prediktor. Masuk ke materi yang pertama, yaitu biografi si H. Han J. Eysenck. Han J. Eysenck atau Hans Jürgen Eysenck lahir di Berlin pada tanggal 4 Maret 1916. Eysenck merupakan anak tunggal dari keluarga yang berkecimpung di dalam dunia teater. Ibu Eysenck adalah Ruth Wermers, seorang bintang pada saat Eysenck lahir. Kemudian menjadi bintang film bisu Jerman dengan panggung Helga Molander, dan ayah Eysenck, Anton Edward Eysenck, merupakan komedian, penyanyi sekaligus aktor. Eysenck semasa hidupnya jarang bertemu dengan orang tuanya karena saat usia 4 tahun, Eysenck ditinggalkan dia orang tuanya cerai pada saat itu. Kemudian dia tinggal bersama nenek dari pihak ibunya yang berkecimpung pada opera dan teater. Dan pada saat akibat kecelakaan yang melumpuhkan neneknya, Eysenck berhenti sebagai operator dan teater. Eysenck merupakan seorang agamis, namun tidak satupun orang tua Eysenck yang religius, dan Eysenck tumbuh sebagai anak merupakan komitmen yang religius yang kurang. Saat dia saat Eysenck berusia 18 tahun, dia menetap di Inggris dan melanjutkan belajarnya di Universitas of London yang di jurusan psikologi saat dia pilih. Karena faktor kebetulan, Departemen Psikologi universitas tersebut berporos pada Pro-Freudian dan penekanan yang kuat pada psikometris Charles Spearman. Eysenck menerima gelar sarjana pada tahun 1938 dan langsung menikah dengan Margaret Davis, seorang wargawan Kanada yang merupakan sarjana matematika. Eysenck lulus dengan gelar PhD karena Eysenck merupakan warga negara Jerman dan dianggap sebagai musuh. Dia tidak dibolehkan untuk memasuki Angkatan Royal Air Force maupun cabang lain dalam militer. Kemudian ia bekerja di Mill Hill Emergency Hospital, merawat pasien yang menderita beragam gejala psikologis dengan mengemukakan dua faktor utama kepribadian, neurotis atau stabilitas emosi, ekstraversi dan introversi yang dapat menjelaskan keseluruhan kelompok diagnostis tradisional. Gagasan tersebut menjadi latar belakang terbit buku pertamanya, yaitu Dimension of Personality pada tahun 1947. Setelah perang, Eysenck menjabat sebagai Direktur Departemen Psikologi di Maudsley Hospital dan pengakar psikologi di University of London. Eysenck berpergian ke Amerika Utara untuk menguji program psikologis Amerika Serikat dan Kanada yang dianggap tidak akurat dan tidak ilmiah. Pada saat kembali ke Inggris, Eysenck bercerai dengan Margaret Davis dan menikahi Sylvie Rostal, seorang psikolog kuantitatif yang menjadi rekan penulisnya di beberapa buku. Anak dari pernikahan pertamanya, Michelle, seorang penulis artikel dalam buku-buku psikologi. Kemudian saat dia kembali dari Amerika Utara, Eysenck mendirikan Departemen Psikologi Klinis di University of London
dan menjadi profesor psikologi pada tahun 1945 dan menuliskan buku yang berjudul The Structure of Human Personality pada tahun 1952. Essing juga menulis banyak artikel dan bab-bab buku lainnya seperti 800 artikel jurnal dan 75 buku yang cukup populer seperti Use of Abuse of Psychology pada tahun 1953, Psychology of Politics 1994, 54, Psychology is About People 1972, dan Genius The Natural History of Creativity 1955. Essing tidak takut mengambil pendirian yang tidak populer dan pembelaannya atas kritik Arthur Jensen yang berpendapat bahwa skor IQ tidak bisa ditingkatkan secara signifikan melalui program sosial karena lebih banyak ditentukan oleh faktor genetis. Buku Essing yang berjudul Essing the IQ Argument pada tahun 1970 sangat kontroversial dan mendapat kecaman apabila ada yang menyebarkannya. Pada tahun 1983, Essing pensiun sebagai profesor di University of London dan psikiater di Maudsley and Bethlehem Royal Hospital. Kemudian Essing meninggal pada tahun 1997 akibat kanker. Selama beberapa tahun kemudian, penelitiannya terus berlanjut dan direfleksikan beragam topik, termasuk kreativitas Essing pada 1993 oleh Frost dan Essing 1995. Intervensi perilaku terhadap kanker dan penyakit jantung Essing pada tahun 1991 dan kecerdasan pada tahun 1998. Penghargaan yang didapat Essing antara lain adalah Diagnostic Contribution Award dari International Society for the Study of Individual Difference 1991. Teori faktor Essing. Dalam teori faktor Essing ada dua poin. Yang pertama yaitu kriteria dalam mengidentifikasi faktor, dan kedua hierarki organisasi perilaku. Yang pertama, kriteria dalam mengidentifikasi faktor. Ada bukti psikometri untuk eksistensi faktor yang ditemukan. Kedua, kesimpulan bahwa faktor harus variabel dan faktor replikasi. Faktor harus mempunyai sifat kewarisan dan harus sesuai dengan model genetis yang sudah dikenal sebelumnya. Ketiga, kriteria mengidentifikasi karakter yang harus dipelajari, seperti kemauan umum mengidentifikasi suara-suara dari orang-orang yang terkenal. Keempat, menggunakan teori deduktif dalam melakukan integrasi. Dimulai dengan satu teori, kemudian mengumpulkan data yang konsisten secara logis dengan data tersebut. Faktor yang mempunyai relevansi sosial adalah faktor yang didapatkan secara matematis, harus mempunyai hubungan dengan variabel sosial seperti kecanduan obat-obatan, perilaku psikotik, kriminalitas, dan lain-lain. Yang kedua ada hierarki organisasi perilaku. Ada 4 level dalam organisasi perilaku menurut Essing pada tahun 1994. Kognisi atau indikasi spesifik atau tindakan spesifik adalah merupakan perilaku individual yang mungkin atau tidak merupakan karakteristik dari seseorang tersebut. Contohnya, seorang murid yang menyelesaikan tugas membaca. Salah satu contoh dari respon spesifiknya adalah tindakan atau kognisi yang umum, respon yang terjadi secara ulang dalam kondisi serupa. Contoh, seorang siswa yang bertahan dengan tugas sampai tugas tersebut selesai. Respon umum yang berhubungan akan membentuk suatu sifat adalah contohnya seperti murid akan memiliki sifat tekun apabila mereka mengerjakan tugas kelas
dan terus bekerja pada tugas lain sampai benar atau selesai. Yang kedua, yang selanjutnya tipe atau superfaktor. Suatu tipe yang terdiri atas beberapa sifat saling berhubungan. Contoh, ketekunan dapat berkaitan dengan penyesuaian emosional yang buruk, sifat pemalu secara sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, dimensi kepribadian. Menurut Eseng, ada tiga Eseng mengekstrak tiga superfaktor umum. Ketiga dimensi kepribadian Eseng salah adalah ekstraversi, neurotisme, psikotik atau psikotisme. Walaupun ia menegaskan ada kemungkinan bahwa dimensi lain dapat ditambahkan atau normal, ketiganya bersifat bipolar dengan ekstraversi berada dalam satu kutub dari faktor E dan introversi mencapai kutub sebaliknya. Yang pertama ada ekstrasi. Ekstrasi adalah menurut Jung, ekstrasi adalah orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi. Introversi, orang yang pandangannya subjektif dan individualisme. Ekstraversi mempunyai 9 sifat, yaitu tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, dan banyak pikiran. Sedih, penurut, pesimis, dan penakut. Perbedaan ekstraversi dengan introversi adalah tingkat ketersengajaan konstek antara cortical arousal level, kondisi fisiologis sebagai besar bersifat keturunan. CAL atau cortical arousal level adalah gambaran berbagai korteks mereaksi stimulus indrawali. Yang kedua ada neurotisme. Eseng melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar dari genetik dari trait neurotik, seperti gagasan kecemasan, histeria, dan objektif kompulsif. Juga ada keseragaman antara orang kembar dengan identik, lebih kembar, fraternal dalam jumlah tingkah laku, anstosis, dan sosial seperti kejahatan orang dewasa, tingkah laku menyimpang pada anak-anak, homoseksual, dan alkoholisme. Ketiga, psikotisme. Orang yang skor psikotismenya tinggi memiliki trait agresif, dingin, egosistrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, kreatif, dan keras hati. Sebaliknya, orang yang psikotismenya rendah memiliki trait merawat atau baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, dan empati. Orang yang variabelnya psikotismenya tinggi tidak harus psikotik, tetapi mempunyai predisposisi untuk mengidap stres yang rendah. Skor P yang tinggi mungkin bisa berfungsi normal, tetapi mengalami stres yang berat. Orang orang tersebut bisa menjadi psikotik yang ketika stres yang berat itu sudah lewat, fungsi normal kepribadiannya sulit untuk diraih kembali. Selanjutnya mengukur kepribadian. Eseng mengembangkan 4 inventory kepribadian yang mengukur superfaktor yang digagaskan inventory pertama adalah Motley Personality Inventory atau MPI yang hanya mengkaji E dan N serta menghasilkan beberapa korelasi dari faktor tersebut. Untuk alasan ini, Eseng kemudian mengembangkan tes lainnya, yaitu Eseng Personality Inventory atau EPI. Alat tes EPI memiliki standar kebohongan LL untuk mendeteksi kepura-puraan. Tetapi yang terpenting dalam tes tersebut adalah mengukur ekstraversi dan neurotisme secara independen. Jadi 4 inventory yang pengaruh luasnya dalam diartikan oleh banyak pakar untuk melakukan penelitian untuk memahami klien maupun dalam arti menjadi ide menggabungkan tes yang senada. Yang, yang pertama, model personality MPI
Yang kedua, Essence Personality EPI. Yang ketiga, Essence Personality Questionnaire atau EPQ. Yang keempat, Essence Personality Questionnaire atau EPQR yang merupakan revisi dari EPQ. Selanjutnya, dasar biologis kepribadian. Menurut Essence, faktor kepribadian P, E, dan N sama-sama mempunyai determinan biologis yang kuat. Ia memperkirakan hampir 3/4 varian dari ketiga dimensi kepribadian tersebut dapat dijelaskan oleh hereditas dan hampir seperempatnya oleh faktor lingkungan. Dalam teori kepribadian Essence, psikotik, ekstraversi, dan neurotisme sama-sama memiliki ekstersen maupun konsekuensi. Antecedent bersifat genetis dan biologis, sementara konsekuensi memiliki variabel eksperimental seperti pengalaman, pengondisian sensitivitas, dan ingatan. Juga berperilaku sosial seperti kriminalitas, kreativitas, psikopatologian, dan perilaku seksual. Yang terakhir adalah kepribadian sebagai prediktor. Menurut Eysenck, faktor kepribadian P, E, dan N sama-sama mempunyai determin biologis yang kuat. Ia memperkirakan hampir 3/4 varian dari ketiga dimensi kepribadian tersebut dapat dijelaskan oleh heredikat. Menurut Eysenck juga, ada 2 poin kepribadian sebagai prediktor. Yang pertama itu kepribadian dan perilaku, dan kedua kepribadian dan penyakit. Kepribadian yang pertama, kepribadian dan perilaku. Menurut Eysenck, model yang digagas oleh psikotik, ekstraversi, dan neurotisme, teori Eysenck memiliki asumsi bahwa introversi adalah produk dari tingkat rangsangan vertikal yang rendah. Oleh karena itu, dibanding dengan orang ekstrovert, orang introvert lebih sensitif pada beragam stimulus dalam kondisi pembelajaran. Eysenck berargumen bahwa penelitian psikologi telah mencapai kesimpulan yang salah karena tidak menghiraukan faktor kepribadian. Eysenck yakin bahwa penelitian tidak mempertimbangkan bahwa anak ekstrovert lebih menyukai dan memberi performa yang lebih baik dalam pembelajaran aktif. Sementara anak introvert lebih menyukai dan memberi performa lebih baik dalam pembelajaran yang bersifat reseptif. Eysenck memiliki hipotesis bahwa psikotik merupakan hubungan dengan kreativitas dan kecerdasan. Namun hubungannya tidak sederhana karena banyak anak mempunyai kemampuan kreativitas. Tidak mudah untuk menyesuaikan diri dan punya ide-ide gagasan yang tidak biasa. Saya menemukan bukti bahwa orang-orang ini tidak memiliki kegigihan yang dimiliki oleh orang-orang yang dengan skor P atau tinggi. Anak-anak dengan potensi kreativitas yang sama dan skor P yang tinggi maupun yang menolak kritikan dari orang tua, guru-guru, dan tumbuh menjadi dewasa yang kreatif. Eysenck juga menyatakan bahwa orang-orang yang punya skor P dan E yang tinggi biasanya merupakan anak yang sering mencari masalah di masa kecil. Eysenck sangat yakin bahwa para psikolog dapat kehilangan arah apabila mereka mereka tidak mempertimbangkan keberagaman kombinasi dimensi kepribadian dalam penelitian. Yang kedua, kepribadian dan penyakit. Eysenck menemukan penelitian tersebut dan penelitian lainnya yang berfokus pada hubungan antara kepribadian dan penyakit. Tidak membuktikan bahwa faktor psikologis menyebabkan kanker dan penyakit jantung. Menurut Eysenck, merokok tidak dapat menyebabkan kanker, tetapi karena kombinasi dengan stres dan faktor kepribadian, maka muncullah faktor-faktor penyakit tersebut dan akan berkontribusi pada kematian akibat kedua penyakit. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.